Oke, lanjut di bagian kedua, yaitu mengenai nomor atom ya. Nah, ketika kita memiliki data sebuah nomor atom, itu kita bisa mengetahui sifat-sifat yang seperti ini. Pertama, kita bisa mengetahui jari-jari atomnya, kemudian energi ionisasi, sifat magnetiknya, berarti di sini sifat yang magnetiknya itu suseptibilitas ya. Kemudian sifat listrik atau resistivitas yang dibahas di sini, yaitu kemudian ada tingkat reaktifnya gitu. Oke, di sini yang pertama kita bahas terlebih dahulu jari-jari atom. Nah, di sini ada grafik mengenai nomor atom versus jari-jari atom. Di sini kalau misalkan kita lihat di grafik, itu cenderung si jari-jarinya semakin besar ketika Z-nya semakin besar, tapi tidak linear gitu. Kadang ada yang menurun, kadang ada yang naik gitu. Jadi kita lihat tabel ininya saja gitu. Kalau misalkan kita mau lihat jari-jari atomnya, nih grafiknya seperti ini ya, jari-jari atom versus nomor atom. Kemudian yang kedua di sini ada energi ionisasi versus nomor atom. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini kecenderungannya itu semakin menurun. Tapi sekali lagi ini kan tidak beraturan gitu ya. Jadi tidak bisa langsung bilang semakin besar Z, semakin kecil energi ionisasinya gitu. Tetap lihat ke tabel gitu. Cuman yang terbesar ya berarti di sini Z-nya yang sekitaran kurang dari 10 kan ya. Yang paling kecilnya di sini yang besar gitu si nomor atomnya. Nomor atom itu Z ya. Kemudian ada juga resistivitas listrik versus nomor atom di sini. Nah, grafiknya seperti ini lagi-lagi si grafiknya itu tidak beraturan. Tapi ya grafiknya seperti ini gitu untuk resistivitas. Resistivitas itu berarti kecenderungan objek untuk menghambat arus listrik gitu ya. Jadi ya tinggal lihat grafik ini aja gitu. Kemudian ada juga suseptibilitas magnetik versus nomor atom. Yang dimaksud dengan suseptibilitas magnetik itu adalah seberapa besar termagnetisasinya sebuah objek ketika diberi medan magnet gitu. Nah, di sini yang perlu kita lihat itu adalah yang bagian ferromagnetik di sini, karena yang paling sering dibahas gitu. Yang ferromagnetik itu atau yang si magnet kuat itu berada pada yang boleh 3D gitu. Jadi kalau misalkan ditanya yang paling kuat magnetnya yang 3D. Tadi kalau misalkan ingat di pembahasan sebelumnya, 3D itu berarti si orbitnya itu yang bulat gitu ya. Nah, untuk selain dari itu ya tinggal lihat grafik ini juga. Dan yang terakhir di sini ada tingkat reaktif versus nomor atom. Jadi tingkat reaktif itu menunjukkan semakin sedikit elektron yang dibutuhkan untuk stabil, maka atom tersebut akan semakin reaktif gitu. Kita misalkan di sini ada Na11 dan Fe26. Nah, konfigurasinya seperti ini, dan besi atau Fe kan ya, konfigurasinya seperti ini. Nah, mana yang lebih reaktif? Kita lihat ke sini. Jadi semakin sedikit elektron yang dibutuhkan untuk stabil, maka semakin reaktif gitu. Jadi di sini yang paling membutuhkan elektron lebih sedikit itu kan yang Na ya, yang natrium, karena untuk stabil dia hanya perlu 1 elektron. Sedangkan untuk Fe26 di sini untuk stabilnya dia perlu 4 elektron kan ya gitu.